Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Untuk teman-teman yang ingin masak jamur tiram tapi bosan dengan rasa yang itu-itu aja, cobain deh resep ini, pasti akan suka banget dan ketagihan dengan kenikmatan yang beda, yang baru ini. Untuk cara buatnya tonton sampai habis ya. Langkah pertama, siapkan jamur tiram. Saya pakai sebanyak 500 gram. Kemudian saya akan suir-suir jamur tiram, tapi terlebih dahulu potong ujung batangnya sedikit seperti ini, buang. Suir-suir jamur tiram cukup seperti ini ya. Setelah semua jamur tiram disuir-suir, kemudian cuci jamur tiram sampai bersih. Setelah jamur tiram dicuci, peras jamur tiram, karena jamur tiram kalau dicuci dia akan menyerap air, jadi harus diperas seperti ini ya. Diperas seperti ini juga berfungsi untuk mengurangi bau langu dari jamur tiramnya. Setelah semua jamur tiram diperas, sisihkan jamur tiram. Lanjut siapkan bahan yang lain atau bahan campurannya. Saya pakaiin kemangi secukupnya, atau ini saya pakai 5 ikat yang sudah disiangi dan sudah dicuci bersih. Ikan asin teri Medan yang sudah disiram air panas sebentar, kurang lebih 50 gram. Kemudian lanjut saya akan siapkan untuk bumbunya. 4 siung bawang putih yang sudah dipotong-potong, 6 siung bawang merah, jahe sedikit kurang lebih setengah senti, cabai merah keriting 8 buah, cabai hijau keriting 8 buah, tomat merah setengah buah, penyedap rasa 1 sendok teh, gula putih 1 sendok teh. Kemudian haluskan. Saya menggunakan ulekan, boleh pakai chopper ataupun blender. Di sini saya tidak menambahkan garam karena nanti sudah asin dari ikan asin terinya. Untuk bumbunya tambahkan juga lengkuas cukupnya, digeprek. Daun salam 2 lembar. Kemudian panaskan minyak secukupnya, goreng terinya. Ratakan supaya semua teri terkena minyak, kemudian goreng teri sampai kering. Jangan lupa sesekali dibolak-balik supaya teri matang dan kering merata. Setelah teri dirasa matang dan kering merata, kemudian angkat teri dan tiriskan. Lanjut tumis bumbu dengan minyak yang sama atau bekas goreng teri. Aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya, kemudian tumis bumbu sampai matang dan tanak. Setelah bumbu matang dan tanak, kemudian tambahkan air sedikit aja, kurang lebih 130 ml. Kemudian tambahkan saus tiram 1 sendok makan, kecap manis sedikit aja, kurang lebih 1/4 sendok makan, lada bubuk setengah sendok teh. Sepertinya kurang saus tiramnya, saya tambahkan sedikit lagi. Aduk-aduk sampai semua tercampur rata. Setelah tercampur rata, kemudian masukkan jamur tiramnya. Aduk-aduk sampai semua tercampur rata, kemudian masak jamur sampai matang. Setelah jamur matang, masukkan kemanginya, terinya yang tadi kita goreng. Aduk-aduk masak kembali sebentar sampai daun kemangi layu. Setelah daun kemangi layu, matikan kompor. Ini sudah matang, selanjutnya siap sajikan. Tada,
ini dia oseng jamur tiram kemangi teri. Baru lihat aja nikmatnya sudah kebayang. Jadi pengen buru-buru ngambil nasi. Wajib coba ya teman-teman, karena ini memang nikmat luar biasa. Terima kasih yang sudah menonton. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini Mama Ryan akan bikin menu ikan, berkreasi menu ikan yang rasanya super nikmat, dijamin insya Allah teman-teman akan suka dan ketagihan. Untuk cara buatnya tonton sampai habis ya. Langkah pertama, siapkan ikan. Saya pakai ikan ekor kuning sebanyak 1 kilo atau 1000 gram. Sudah dibuang kotorannya dan sudah dicuci bersih. Kemudian marinasikan, beri perasan jeruk nipis atau lemon. Saya pakai 1,5 buah. Garam 1 sendok teh penuh. Kemudian ratakan sampai semua ikan terbaluri bumbu marinasi. Setelahnya, diamkan ikan minimal 10 menit. Selanjutnya untuk bumbunya, 6 siung bawang putih yang sudah dipotong-potong supaya gampang halusnya. Bawang merah ini kurang lebih 9 siung. Jahe sedikit kurang lebih 1,5 cm. Cabai merah keriting 9 buah. Lengkuas 1,5 cm. Kemiri 4 butir. Ketumbar butiran 1 sendok teh. Merica butiran setengah sendok teh. Kunyit sedikit kurang lebih 2 cm. Air secukupnya atau bisa diganti dengan minyak goreng. Kemudian haluskan. Saya menggunakan blender, boleh pakai chopper ataupun ulekan. Haluskan sampai benar-benar halus seperti ini. Saya siapkan juga untuk bumbu lainnya, cabai rawit merah utuh. Ini sebanyak kurang lebih 25 buah. Bawang merah 5 siung yang sudah dirajang tipis. Daun salam 3 lembar. Daun jeruk 4 lembar. Serai 2 batang digeprek. Siapkan juga timun 3 buah yang sudah dicuci dan dipotong bulat dengan ketebalan kurang lebih setengah senti. Atau untuk potongannya sesuai selera teman-teman ya. Santan 500 ml dari setengah butir kelapa, boleh pakai santan instan. Selanjutnya panaskan minyak goreng secukupnya. Saya akan goreng ikan, tapi terlebih dahulu taburin tepung terigu sedikit atau secukupnya supaya ikan digoreng tidak terlalu meletup-letup. Saya goreng sebagian dulu karena tidak muat. Kemudian goreng ikan sampai matang dan permukaannya kering. Jangan lupa dibalik setelah bagian bawah ikan mulai kering. Setelah ikan dirasa matang dan permukaannya kering, kemudian angkat ikan dan tiriskan. Lanjut goreng sebagiannya lagi. Selanjutnya tumis bumbu dengan minyak goreng secukupnya. Tumis bawang merah terlebih dahulu. Aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya. Kemudian tumis bawang merah sampai wangi, sampai sedikit kuning keemasan. Setelahnya masukkan bumbu halusnya. Tumis juga semua rempah aromatiknya. Aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya. Kemudian tumis bumbu sampai matang dan tanang. Setelah bumbu matang dan tanah, kemudian masukkan santannya. Tambahkan garam, penyedap rasa dan gula putih. Masukkan cabenya, timun. Aduk-aduk sampai semua tercampur rata, kemudian masak sampai timun setengah matang. Dan kuah sedikit menyusut, tapi jangan lupa nanti sesekali diaduk-aduk supaya santan tidak pecah.
Setelah timun dirasa setengah matang dan bumbu sedikit mengental, kemudian masukkan ikan yang tadi kita goreng. Aduk-aduk ratakan, masak kembali sebentar, cukup sampai semua tercampur rata. Setelah tercampur rata semua ikan terbaluri bumbu, kemudian matikan kompor. Ini sudah matang, selanjutnya siap sajikan. Tara, ini dia ikan santan sayur timun. Ini asli enak banget. Dimakan dengan nasi hangat dan kerupuk, Masya Allah tambah nikmat banget. Seakan dunia milik seorang. Teman-teman harus coba ya, pasti akan suka. Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi. Terima kasih, wassalamualaikum. Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini Mama Ryan akan bikin menu request dari teman subscriber. Dari bahan ayam yang rasanya nikmat banget, saya pun heran kenapa baru bikin sekarang. Kalau rasanya senikmat itu, insya Allah teman-teman pasti akan suka banget dan ketagihan. Setelah coba, untuk cara buatnya tonton sampai habis ya. Langkah pertama, siapkan ayam yang sudah dicuci bersih dan dipotong-potong. Saya pakai bagian sayap dan paha, ini sebanyak kurang lebih 1 kilo lebih atau 1200 gram. Kentang 3 buah atau seberat 450 gram yang sudah dikupas, cuci bersih dan saya potong besar-besar seperti ini. Jadi kurang lebih 1 buahnya saya potong menjadi 4 atau 5 bagian. Lanjut untuk bumbunya. 7 siung bawang putih yang sudah dipotong-potong supaya gampang halusnya. Bawang merah 10 siung. Jahe sedikit kurang lebih 2 cm. Cabai merah keriting kurang lebih 12 buah. Jinten 1 sendok teh. Kunyit 1 ruas atau 4 cm. Air secukupnya, bisa diganti dengan minyak goreng. Kemudian haluskan, saya menggunakan blender, boleh pakai chopper ataupun ulekan. Haluskan sampai benar-benar halus seperti ini. Siapkan juga bumbu lainnya, diantaranya bawang merah yang sudah dirajang tipis-tipis. Cabai hijau keriting yang sudah dipotong, jadi 1 buahnya cukup dipotong menjadi 2. Bunga lawang 2 butir. Kayu manis kurang lebih 3 cm. Cengkeh 8 butir. Kapulaga 4 butir. Selanjutnya siapkan wajan di atas kompor dalam keadaan mati. Kemudian masukkan ayamnya, kentang, bumbu halus yang tadi kita bikin. Kemudian tambahkan air, saya basuhkan ke sisa bumbu supaya bumbu tidak ada yang terbuang. Oh ya, untuk airnya kurang lebih 150 ml. Kemudian masukkan juga bumbu 4 sekawannya, bawang merah. Untuk cabai hijaunya kita masukkan terakhir aja. Tambahkan bubuk cabai kurang lebih 1 sendok makan. Untuk bubuk cabai di skip juga tidak apa-apa. Bubuk kari ini saya beli di online. Kurang lebih ini 3 sendok makan. Larutan air asam jawa dari 30 gram asam jawa. Garam 1,5 sendok teh penuh. Minyak goreng kurang lebih 10 sendok makan. Aduk-aduk sampai semua benar-benar tercampur rata. Setelah semua benar-benar tercampur rata, tutup, kemudian nyalakan kompor. Masak dengan api sedang. Sesekali dicek, diaduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya. Setelah diaduk-aduk kemudian lanjut masak kembali. Jangan lupa tutup supaya cepat matang. Setelah ayam dirasa setengah matang, tambahkan penyedap rasa atau kaldu bubuk dan gula putih.
Aduk-aduk kembali sampai semua tercampur rata. Masak kembali sampai ayam dan kentang matang, sampai kuah menyusut menyisakan sedikit atau nyemek-nyemek. Setelah ayam dan kentang matang, kuah menyusut menjadi nyemek-nyemek seperti ini. Kemudian tambahkan air panas atau air yang baru mendidih. Kemudian masukkan cabai hijaunya, aduk-aduk sampai tercampur rata. Saya tambahkan air sedikit lagi, jadi total air kurang lebih 250 ml. Aduk-aduk kembali sampai semua tercampur rata. Lanjut masak sampai cabai hijau matang. Setelah cabai hijau keriting dirasa matang dan semua rasa dikoreksi rasa sudah pas semua, matikan kompor. Selanjutnya siap sajikan. Tada, ini dia kari ayam Bangladesh versi Mama Ryan. Jujur asli ini enak banget, nikmat parah. Dan ini akan jadi salah satu menu ayam favorit keluarga karena keluarga suka banget. Teman-teman harus coba ya, biar tahu seenak ini. Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi. Terima kasih, wassalamualaikum. Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Musim hujan seperti ini enaknya bikin yang hangat-hangat ya. Selain menghangatkan badan, ini juga rasanya enak banget. Di segala kondisi juga cocok, nggak harus musim hujan. Insya Allah teman-teman akan suka banget dengan resep ini. Untuk cara buatnya tonton sampai habis. Langkah pertama, siapkan ayam. Saya pakai sebanyak 1 kilo atau 1000 gram. Saya pakai bagian paha dan sayap, boleh pakai bagian yang lain. Kemudian marinasi ayam dengan saus tiram, kurang lebih 2,5 sendok makan. Kecap asin 2,5 sendok makan. Garam setengah sendok teh, kaldu bubuk setengah sendok teh, lada bubuk setengah sendok teh, minyak wijen kurang lebih 4 sendok makan, tepung maizena 3 sendok makan penuh. Kemudian ratakan, aduk-aduk sedikit, diremas-remas sampai semua benar-benar tercampur rata. Setelah tercampur rata, diamkan ayam di dalam kulkas supaya bumbunya meresap minimal 30 menit. Lanjut siapkan bumbu, bawang putih 3 siung, geprek dan cincang halus. Jahe ini kurang lebih 4 cm, kita ambil sedikit dulu, kurang lebih 4 gram. Yang sedikit ini nanti saya akan cincang halus, dan yang ini cukup saya iris tipis-tipis seperti ini karena jahenya akan dipakai untuk 2 fungsi ya. Jangan lupa jahe yang sedikit ini kita cincang halus. Selanjutnya daun bawang 2 batang, cukup potong serong besar-besar seperti ini. Siapkan daun bawang lagi, saya akan rajang berbeda. Ini kecil-kecil, saya hitung 3 batang, kemudian potong bulat halus seperti ini. Daun seledri 2 tangkai, rajang halus. Cabai rawit merah 8 buah, rajang bulat kecil. Setelah semua bumbu dirajang-rajang, sisihkan dahulu. Saya akan siapkan mangkok besar tahan panas. Kemudian ayam yang sudah dimarinasi saya pindahkan ke mangkok besar tahan panas karena wadah sebelumnya atau tempat sebelumnya tidak muat di panci kukusan. Kemudian masukkan jahenya yang dipotong tipis-tipis, tata di atas ayam, dan daun bawangnya yang dipotong serong besar. Setelahnya kukus ayam. Ini sebelumnya kukusannya airnya sudah mendidih ya.
Kemudian kukus ayam kurang lebih 1 jam dengan api besar. Setelah dikukus kurang lebih 1 jam, matikan kompor. Ini sudah matang ya. Saya tutup kembali supaya tetap hangat dalam keadaan kompor mati, karena saya akan bikin siramannya atau sambalnya. Selanjutnya panaskan minyak goreng sedikit lebih banyak, tumis bawang putih dan jahe cincangnya. Aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya, kemudian tumis bawang putih dan jahe sampai wangi. Setelah wangi, kemudian masukkan cabenya. Aduk-aduk tumis cabai sampai sedikit layu dulu. Kemudian tambahkan bubuk cabai, ini kurang lebih 2 sendok teh. Kecap asin kurang lebih 1 sendok teh. Aduk-aduk kembali, tumis sampai cabai sekiranya matang. Setelah matang, matikan kompor, kemudian masukkan daun bawangnya. Saya matikan apinya supaya daun bawangnya tidak terlalu matang, jadi dia cukup layu dari sisa panas minyaknya. Dan jadi warna daun bawangnya tetap hijau cantik seperti ini. Ini chili oilnya sudah jadi, chili oil daun bawang versi Mama Ryan, karena memang saya sukanya yang seperti ini. Dan ini serius, chili oil daun bawangnya enak banget. Setelah ayam diangkat dari kukusan, hasilnya seperti ini. Ayamnya empuk, lembut, juicy, bumbunya meresap, gurih, nikmat parah. Dan tara, ini dia ayam kukus jahe versi Mama Ryan dengan topping chili oil daun bawang yang menambah kenikmatan dari ayam kukusnya. Taburkan chili oilnya di atasnya seperti ini. Atau pas makan, ambil ayam 1 potong dan siramkan sambalnya di atasnya. Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi. Terima kasih, wassalamualaikum. Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Teman-teman yang mau masak daging, saya punya 1 resep yang rasanya mantul banget. Ini bukan oseng mercon, tapi rasanya lebih enak. Pokoknya ini nikmati, ada Tara juaranya ngabisin nasi. Insya Allah teman-teman juga akan suka setelah coba. Untuk cara buatnya tonton sampai habis ya. Langkah pertama, siapkan daging. Saya pakai daging sapi, boleh pakai daging kambing ya. Ini sebanyak 1,5 kilo atau 1.500 gram. Sudah dipotong-potong, saya potong dadu sedang seperti ini. Oh ya, ini daging bagian sengkel, boleh pakai daging bagian yang lain. Kemudian saya akan rebus daging terlebih dahulu. Rebus air secukupnya, setelah mendidih masukkan dagingnya. Ratakan supaya semua daging tenggelam, kemudian biarkan mendidih dulu. Setelah mendidih dia akan berbuih seperti ini, kemudian buang buihnya sampai bersih. Setelah buihnya bersih, tambahkan garam setengah sendok makan, serai 2 batang, daun salam 4 lembar, daun jeruk 4 lembar. Saya tambahkan rempah-rempah supaya dagingnya bau wangi. Kemudian aduk-aduk merata supaya garam larut merata. Kemudian lanjut rebus, saya menggunakan presto untuk mempersingkat waktu. Kalau teman-teman mau merebus secara manual atau pakai metode apapun supaya daging empuk juga boleh ya. Rebus daging menggunakan presto kurang lebih 20 menit. Dihitung dari knop presto berdesis seperti ini. Sambil merebus daging, saya akan siapkan untuk bumbunya. Cabai merah besar 150 gram, cabai merah keriting 170 gram, cabai rawit merah 100 gram, tomat merah 2 buah, bawang putih 7 siung, bawang merah ini kurang lebih 150 gram, santan 500 ml dari 1 butir kelapa. Dan ini yang bikin tambah mantul, pete 3 papan yang sudah dikupas. Tapi untuk teman-teman yang tidak suka bisa di skip ya. Oh ya, untuk cabai rawitnya jangan lupa disayat sedikit seperti ini ya, supaya digoreng tidak meledak-ledak. Untuk cabai merah besar dan cabai merah keriting sudah dipotong, jadi tidak usah disayat. Panaskan minyak, kemudian goreng bawangnya dulu. Karena saya goreng utuh, matangnya lebih lama, jadi harus diduluin. Aduk-aduk, kemudian goreng kurang lebih setengah matang. Setelahnya masukkan cabai dan tomatnya. Aduk-aduk ratakan sampai semua bahan sambal terkena minyak. Kemudian goreng semua bahan sambal sampai matang.
Setelah cabai dirasa setengah matang, saya goreng sekalian terasi. Karena stok terasi matangnya sudah habis, aduk-aduk kembali, lanjut goreng sampai semua matang. Setelah semua matang, angkat dan tiriskan. Oh ya, ini ternyata terasinya hancur, tapi tidak apa-apa karena semua terasinya menempel di semua bahan ini. Lanjut haluskan bahan sambal. Saya menggunakan chopper, boleh pakai blender ataupun ulekan ya. Kemudian haluskan, nyalakan berhenti beberapa kali supaya hasilnya tidak terlalu halus, masih bertekstur seperti ini. Setelah bahan sambal sudah siap, kita sisihkan dahulu karena saya akan cek untuk dagingnya. Dan ini sudah saya rebus 20 menit, matikan kompor. Sebelum dibuka, jangan lupa buang uapnya dulu supaya aman, sampai semua uapnya habis. Setelah habis, boleh dibuka. Kemudian angkat daging dan tiriskan. Setelah daging sudah siap, tumis bumbu dengan minyak goreng bekas goreng cabai tadi, tapi tidak semua, secukupnya aja ya. Aduk-aduk kemudian tumis, jangan terlalu lama karena sebelumnya semua bahan sudah digoreng. Tambahkan dulu garam, penyedap rasa, dan gula putih. Aduk-aduk lanjut tumis sebentar aja. Setelahnya masukkan santannya. Aduk-aduk sampai semua tercampur rata, tunggu sampai mendidih. Setelah mendidih, masukkan dagingnya. Aduk-aduk sampai semua tercampur rata, kemudian masak sampai kuah menyusut menjadi nyemek-nyemek. Saya tambahkan air kaldunya sedikit, ini kurang lebih 100 ml. Jangan lupa nanti sesekali diaduk-aduk supaya bumbu meresap rata. Setelah jadi nyemek-nyemek seperti ini, kemudian masukkan petenya. Aduk-aduk, masak kembali sebentar, cukup sampai pete setengah matang atau sedikit layu. Setelah pete dirasa cukup kematangannya, matikan kompor. Selanjutnya siap sajikan. Tara, ini dia sambal daging pete. Ini asli enak banget. Masya Allah, sudah habis kata. Pokoknya ini mantap banget, teman-teman wajib coba. Terima kasih yang sudah menonton. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi. Terima kasih. Wassalamualaikum.